Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen merupakan kepemimpinan dengan pemahaman seorang manajer mempengaruhi orang lain dalam melakukan aktivitasnya. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 3. 1. Organisasi. 2. Sumber daya. 3. Aktivitas. Organisasi merupakan wadah tempat berkumpul untuk menjalankan aktivitasnya. Organisasi dibagi menjadi 3. Organisasi sosial, organisasi bisnis, organisasi nirlaba. Organisasi sosial merupakan tujuan yang tidak mengarah pada keuntungan. Organisasi bisnis merupakan suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu. Daya organisasi merupakan organisasi yang harus dikelola dengan baik dan benar untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Unsur-unsur sumber daya organisasi: market, man, money, material, method, machine. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, pada abad ke-20 ini, seorang ahli manajemen yang bernama Henry Fayol menyarankan bahwa seorang manajer harus melakukan 5 fungsi, yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan juga mengawasi. Tidak hanya itu juga, beberapa para ahli manajemen juga berpendapat dengan yang berbeda-beda, namun juga menghasilkan pengertian yang sama. Yang pertama ini adalah perencanaan, jadi merancang kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Menurut Bangun, perencanaan ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan penetapan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program dan juga prosedur serta strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah pengorganisasian. Kata pengorganisasian ini berasal dari kata dasar organisasi yang berarti kumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti pengorganisasian ini mengelompokkan tugas-tugas yang sama atau hampir sama ke dalam satu kelompok dalam satu bidang pekerjaan. Yang ketiga adalah penyusunan sumber daya manusia. Jadi penyusunan sumber daya manusia ini adalah mengisi posisi-posisi yang telah dibentuk melalui pengelompokan tugas dalam struktur organisasi sesuai persyaratan, baik jumlah maupun kualitas. Keempat ini adalah penggerakan. Penggerakan ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seorang manajer atas seluruh sumber daya organisasi dalam memanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima ini adalah pengendalian. Pengendalian ini merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan tugas pada masa lampau yang dijadikan sebagai acuan kegiatan pada masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat manajer. Tingkat manajer dibagi menjadi 2, yaitu A secara vertikal. Secara vertikal dibagi menjadi 4, yaitu tingkat manajer puncak, tingkat manajer tingkat menengah, 3 manajer proyek, dan 4 manajer lini pertama. Sedangkan tingkat manajer secara horizontal dibagi menjadi 2, yaitu tingkat manajer secara fungsional dan tingkat manajer secara umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih keterampilan manajer. Keterampilan manajer adalah pengetahuan dan kemampuan individu seorang manajer untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas tertentu. Keterampilan manajer dibagi menjadi 3. 1. Keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan konseptual adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh dan hubungan antar bagiannya. 2. Keterampilan interpersonal atau human skill. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. 3. Keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan teknis adalah pemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Kegiatan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penetapan strategi pemasaran. Ini sebagai keuangan. Manajemen keuangan adalah aktivitas dari sumber dan alokasi untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Bagaimana manajemen mengambil
keputusan. Setiap manajer memiliki peran untuk mencapai tujuan dan menjadi tanggung jawabnya. Ada 3 peran. 1. Peran interpersonal. 2. Peran internasional. 3. Peran pengambilan keputusan. Berdasarkan bidang kegiatan manajemen dibagi 4. Manajemen profesional, komunikasi, dan sumber daya manusia serta pembangunan jaringan.